Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Isti'adah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan rasa puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai subuh ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan sehat walafiat. Agak beda Pak memang ya. Agak beda ya. Atau belum keluar suara Batak saya kayaknya. Udah keluar nanti berasa pula mic kita ini. Karena ya, dengan kesehatan, kesempatan, keluangan waktu, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Kemudian menuntut ilmu juga wajib ini. Karena ada seorang ulama Pak, udah ujur dia, udah berumur, kalau istilah kita sekarang udah bawa tanah, tapi tetap dia belajar. Coba tarik sama kita, apakah belajar ini prioritas atau hanya sambil-sambilan? Jadi kalau sambilanlah dapatnya. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kemudian kala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, insyaallah ya, pada subuh kali ini kita akan membahas ya satu kitabnya kecil ya, seperti kitab Matan Jurmiyah kecil, tapi isinya insyaallah sangat baik. Judul kitabnya Al-Ajrul Kabiru ala Amalil Yasir. Pahalanya besar, tapi perbuatannya ringan. Nah, gitu. Jadi kalau kita yang sudah jamaah-jamaah yang di umur usia-usia 50 ke 60, tak bisa lagi kadang banyak melakukan, tapi mau mendapatkan banyak. Macam manalah caranya? Ternyata tuntunan-tuntunan ibadah ini sudah ada digariskan baginda Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Ya, al-ajrul kabir ala amalil yasir. Pahalanya besar, pahalanya banyak, ganjarannya melimpah, tapi perbuatannya ringan. Semua orang bisa melakukan. Semua orang bisa mengerjakan. Dalam artian apakah dia ke dalam kondisi sehat walafiat 100%? Apakah mungkin kesehatannya tinggal 75%? Atau mungkin tinggal 50%? Atau mungkin udah ujur sakit? Menarik, insya Allah ya, akan kita bahas satu persatu. Tapi kalau cukup waktu, kalau tak cukup, kita tambahlah waktu lain. Firman ini judul kitab ini dikutip dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amila hadza yasiran wa ujira katsiran. Umatku, kalau kalian sanggup mengerjakan amal ini, amal yang ringan ini, ibadah yang sederhana ini, ujiro katsiran,
maka Allah akan memberikan ganjaran yang banyak. Kathir itu kan banyak Pak kalau dalam bahasa Arab. Dan dalam kitab ini ada beberapa pembahasan, ya. Nanti diantaranya berkaitan dengan ibadah, ya. Ada nanti yang tentang muamalah, ada juga nanti tentang jihad dan tentang perbuatan-perbuatan al khairat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama insyaallah akan kita bahas tentang hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan tentang ibadah, amal perbuatannya ringan tapi ganjarannya begitu besar. Yang pertama adalah hadis yang bersumber dari Uqbah ibnu Amir. Uqbah ibnu Amir berkata, "Kanat alaina ri'ayatal ibil." Bahwa ternyata di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tempat penyimpanan hewan zakat, Pak. Zakat ibil, zakat ghanam, zakat bakar. Ternyata hewan-hewan zakat ini digembalakan setiap harinya. Kalau kita zaman sekarang kan sudah jarang orang yang berzakat dengan hewannya langsung, tapi kadang langsung dinominalkan kepada uang. Maka pajaat naubati, maka tibalah saatnya aku untuk mengembalakan kambing. Ternyata giliran Pak, seperti sapam ada sipnya, sip pagi, siang atau sip malam. Ternyata sahabat Uqbah ibnu Amir, ya, ia mendapatkan sip di sore hari pada saat itu. Para wahtuha, maka aku masukkan unta-unta, ya, itu ke dalam kandangnya. Bi'asyiin, ketika sudah menjelang waktu Isya. Fadraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhadditsun nasa. Maka pada saat itu aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersabda, berbicara, menyampaikan khutbah, ya, di tengah-tengah manusia, jamaah pada saat itu menjelang waktu Isya. Faqala ma min muslimin yatawadda. Tidaklah seorang muslim, ya, berwudu, mengambil air wudu, fayuhsinu wudu'ahu, kemudian ia memperbaiki kualitas wudunya. Jadi sekarang Pak, ada orang yang berwudu itu asal-asalan. Sudah pernah kita singgung bahwa berwudu itu minimal, ya, harus tahu kita mana panjang muka, mana lebar muka. Dan minimal, kan ada orang yang alergi sama air ini Pak. Alergi sama air dia. Seminimal mungkin dia menggunakan air. Setidaknya dinamakan kita membasuh muka ketika berwudu, harus menetes air wudu kita itu minimal 3. Coba bayangkan tadi Pak, waktu wudu, kira-kira ada nggak netes air ketika basuh muka kita? Mungkin lebih dari 3 ya, bisa 5, 7, 11. Tapi kebanyakan pun netesnya mubazir namanya itu. Thumma yakumu, setelah ia melaksanakan wudu selesai, ya, membasuh muka, tangan sampai siku, sebagian kepala, ya, kalau telinga sunnah, kemudian kaki sampai mata kaki, kiri dan kanan. Thumma yakumu, kemudian ia berdiri, ya, fayusalli rak'ataini, salat 2 rakaat, muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi. Ketika salat 2 rakaat itu, ia hadirkan hatinya, kemudian pemikirannya,
wajahnya, konsentrasi, tidak melalak ke atas, ke kanan, ke samping, ke bawah. Illa wajabat lahul jannah, maka Allah akan mencatat ia masuk sebagai salah satu penghuni surga. Enak gak itu Pak? Kita berwudu, sebaik-baik wudu yang kita lakukan, kemudian setelah itu kita sholat 2 rakaat, khusyuk sholatnya, maka kita telah dicatat Allah wajib sebagai penghuni surganya. Saya rasa yang di Masjid Istiadah ini pada subuh kali ini semuanya sanggup mengamalkan ini. Kemudian, apakah hanya seperti itu saja? Ungkapan ini dikuatkan lagi oleh riwayat lain, ya. Ma minkum min ahadin yatawadda, ya. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, fayublighu au fayusiru, kemudian ia menyempurnakan wudunya. Arti menyempurnakan wudu di sini para ulama menjelaskan adalah rukun-rukunnya, tempat-tempat wudu tersiram secara sempurna, dan sunnah-sunnah wudu itu ia lakukan. Ternyata ya, dari segi kesehatan Pak sudah ditemukan orang yang istinsyak, memasukkan air ke hidung, kemudian ia sanggup mengeluarkannya dari mulut, pedih memang Pak, pedih. Insya Allah akan terhindar dari penyakit vertigo, sakit kepala. Cobalah, saya insya Allah sudah saya coba itu. Sakit memang pertama-tama, tapi kalau sudah biasa, enak. Jadi kotoran-kotoran, debu dan sebagainya ketika kita naik kereta di jalan atau mungkin perokok berat, habislah itu keluar. Masukkan air ke hidung, hirup. Kalau pertama-tama jangan langsung keluar dari mulut, tak sanggup itu. Sekali, 2 kali, berkelaslah dia. Pertama masuk sedikit, keluarkan. Masuk lagi, sedikit lagi, keluarkan. Lama-lama kan bisa keluar dari mulut dia. Tarik dari hidung, terasa kita ngalir, dia keluar dari mulut. Itulah salah satu cara. Ternyata hikmahnya itu baru ditemukan di abad 20 ini Pak. Para sahabat dahulu melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah otodidak. Paham otodidak Pak? Tak banyak bertanya. Kalau kita sekarang, ngapain pula aku masukkan air ke hidungku, nanti bersin-bersin sakit pula. Dulu sahabat tak seperti itu. Ketika dilaksanakan Rasul, mereka lihat, mereka berlomba-lomba untuk mengamalkan itu tanpa mereka harus tahu apa alasannya, apa manfaatnya, apa kegunaannya buat mereka. Makanya tingkatan, ketebalan, amal dan iman mereka dibandingkan kita itu sangat jauh berbeda. Kita ketika beramal mementingkan untung ruginya dulu, baru kita lakukan. Dikuatkan oleh hadis Rasulullah yang lain, diriwayatkan oleh Muslim, ya, Imam Muslim. Thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Hadis pertama tadi mengatakan siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian ia sholat 2 rakaat, apakah itu sholat setelah wudu atau sholat sunnah mutlak, sebagaimana ketika Rasulullah Isra Mi'raj mendengar suara terempah gerak, ya, kaki Bilal radhiyallahu an. Itu apa? Karena beliau senantiasa mewiridkan salat setelah wudu. Kemudian di hadis Muslim, ya, setelah kita sempurnakan wudu kita, kemudian kita berdoa,
Ya, mungkin yang pernah dulu belajar di madrasah hafal doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ditambah lagi dengan riwayat lain, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dalam riwayat lain mengatakan wa ja'alni min ibadikas salihin. Kemudian ditambah lagi dalam sebuah riwayat, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdak la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian sholat 2 rakaat tadi, maka Allah akan, para malaikat akan mencatat dia sebagai salah satu penghuni surga. Karena Pak, ya, ciri-ciri orang beriman itu adalah pertama dapat kita lihat dari bagaimana cara ia berwudu yang sempurna. Karena kalau wudunya tidak sempurna, maka akan berefek kepada salatnya. Amrun bi syai'in, kata qaid fikihnya, amrun bi syai'in amrun bi wasaili. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan suatu perintah, maka segala yang bertalian, berkaitan, berhubungan dengan perintah itu ikut juga hukumnya wajib. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Wajibnya sholat ini, maka kita juga dituntut untuk wajib bersuci, membersihkan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Begitulah. Namanya kita mau berangkat ke Marelan, kita tidak bisa berangkat ke Marelan, mungkin ada uak kita di sana, kecuali menggunakan kendaraan. Bisa kereta, bisa angkot, bisa gojek. Jadi ketika ada hal-hal yang emergensi, maka naik angkot atau naik gojek tadi menjadi wajib. Kalau seandainya kalau tidak datang kita, tak jadi acara di sana. Kehadiran kita ditunggu-tunggu dan sebagainya. Dan Allah perintahkan melakukan sebuah ibadah, maka hal yang berkaitan dengan itu juga wajib. Mau berangkat umroh ibu, tapi ibu maunya jalan kaki, nggak sampai-sampai kan, Pak? Harus naik pesawat biar cepat. Jadi wasilah perantara untuk melaksanakan perintah umrah tadi, ya, juga harus kita pikirkan. Mau makan kita, tapi tak mau dia masak nasi, duit tak ada. Masak beras tak mau, duit tak ada. Beli di warung, ya kelaparan. Allah perintahkan kita sholat, maka dengan itu secara otomatis kita juga wajib untuk mensucikan diri kita. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ya, amalan yang harus kita amalkan, ya, minimal setidaknya 5 kali sehari semalam adalah mengambil air wudhu yang sempurna. Setelah mengambil air wudhu yang sempurna, kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Kemudian ditambah lagi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian salat 2 rakaat, maka kita akan dijamin Allah sebagai penghuni surganya. Nikmat gak ini, Pak? Nikmat. Nikmat sekali. Sederhana. Makanya ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, ia datangi Bilal. Bilal, apa rahasia ibadahmu? Apa rahasia ibadahmu sehingga aku mendengar suara pergerakan terompahmu, sendalmu di surga? Gak ada Rasul, malu. Malu. Gak ada. Ternyata ia memuridkan salat sunnah setelah berwudu itu. Ternyata sudah harus ada, ya,
amal ibadah kita takhassus khusus yang kita wiridkan untuk diri kita sendiri dan tak perlu dipublikasikan sama orang lain. Harus ada itu. Satu amal ibadah yang kita pilih hanya kita saja yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tak ada yang tahu. Walaupun memang ibadah jahar dan ibadah sir itu ada plus minusnya, minimal ada satu ibadah rahasia kita yang hanya kita dan Allah yang tahu. Itulah Bilal tadi. Rasul pun tak tahu. Dan jangan pernah kita merendahkan, menyepelekan, memandang sebelah mata amal ibadah sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kalian merendahkan, menganggap sepele amal kebaikan sekecil apapun. Walaupun hanya mungkin ya, berwajah senyum, bermuka bersahaja kepada saudaranya, atau mungkin menggeserkan duri, batu, kerikil di jalan. Karena kita tidak tahu. Ada kalanya Pak, kita anggap ibadah itu kecil di mata kita. Dalam hitungan kita kecil. Namun dalam hitungan Allah bisa menjadi besar karena niat ikhlas dari kita. Ada kalanya kita anggap amal ini besar pahalanya, besar. Tapi gara-gara tingkah kita ada terlihat di sana rasa ujub, sombong, sum'ah dan sebagainya. Pelan-pelan digerogoti amal yang besar ini lama-lama menjadi kecil. Jangan pernah juga kita meremehkan kemaksiatan, kemungkaran walaupun itu kecil. Bisa saja di mata kita kecil dosa itu, tapi di mata Allah bisa besar. Ada kalanya kita anggap besar, tapi karena istiqamah kita ingin bertaubat, maka dihapuskan Allah. Makanya kita selalu diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya, La saghiratan ma'al istimrar. Bisa kita jadikan sebagai moto hidup kita ini Pak. La saghiratan ma'al istimrar. Tak ada yang namanya dosa kecil kalau continue dilakukan. Tak ada yang namanya dosa kecil kalau selalu dikerjakan. Wala kabiratan ma'al istighfar. Tak ada juga yang namanya dosa besar ketika kita lakukan. Nyesal kita, taubat kita, kembali ke jalan yang benar dan berniat untuk tidak mengulanginya lagi. Mungkin kita baca buku, oh ini dosanya kecilnya ini. Oh ini dosanya sedang. Oh ini dosanya besar. Kita jadikan sebagai patokan. Berhubung kita anggap kecil, selalu kita lakukan. Akhirnya kan makin besar dia Pak. Inilah bangunan masjid istiadah kita ini. Hanya susunan pasir, kerikil, semen, pasir, kerikil, semen kecil-kecil. Tapi banyak dia. Terjadilah rumah Allah. Masjid yang megah, besar. Mampu menampung ratusan orang. Begitu jugalah amal ibadah yang kecil kalau selalu kita lakukan akan menjadi besar. Dosa kecil yang selalu kita lakukan akan semakin besar. Oleh sebab itu, pada pertemuan kita ini, pertama adalah salah satu amal ibadah yang ibadahnya itu ringan, ibadahnya itu kecil, sederhana, namun mendapatkan pahala yang begitu besar adalah ketika kita berwudu dengan sempurna,
kemudian membaca doa setelah wudhu itu, kemudian kita sholat 2 rakaat. Kondisi mungkin udah begitu kita sampai ke masjid, di pekarangan masjid umpamanya udah azan, baru kita berwudhu. Macam mana ini? Apakah kita masuk ke masjid menjawab azan wajib? Apakah kita gabungkan niat sholat wudhunya sama sholat tahiyatul masjidnya lagi dan sholat qabliyah subuhnya, atau macam mana? Para ulama, sebagian ulama membolehkan penggabungan niat-niat amal-amal ibadah sunnah. Ataupun kita niatkan, yang penting jangan dulu duduk ya Pak, jangan duduk. Begitu kita masuk ke masjid, sudah berkumandang azan, maka ketika kita sholat, niat kita sholat qabliyah zuhur umpamanya, maka sudah otomatis include di situ sholat tahiyatul masjidnya. Kalau emang ada waktu 2 kali salam boleh. Bahkan Rasulullah kadang ketika sholat Jumat dia qabliyahnya 4 rakaat. Ketika nanti ba'diyah 4 rakaat juga. Tapi kalau ketika Rasulullah ada saatnya sholat Jumat ba'diyahnya di rumah. Kalau di rumah menjadi 2 rakaat, itu sunnahnya. Tapi sholat sunnah mau berapa rakaat pun bebas, asalkan bapak sanggup, bebas. Ya. Namun yang dipraktekkan Rasulullah itu, kenapa dia rakaatnya hanya 2 rakaat, 4 rakaat? Karena Rasulullah tahu kita adalah umat terakhir dan umat yang banyak kesibukannya, sehingga minimal 2 rakaat pun tapi istiqamah itu lebih baik daripada hari ini 8 rakaat kemudian absen sebulan kemudian. Itu kurang baik. Khairul a'mali adawamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal ibadah itu continue walaupun sedikit. Khairul a'mali awsatuha. Sebaik-baik amal ibadah itu amal ibadah yang pertengahan, yang sedang-sedang saja kalau kita bilang. Gitu Pak ya. Yang sedang-sedang saja, ya tidak terlalu memberatkan, tidak terlalu memakan durasi waktu yang begitu banyak, ya, tapi istiqamahnya itulah yang perlu. Istiqamah itulah nanti yang dapat berbekas di dalam hati kita, ya, yang ingin terus dan terus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inti dari 3 hadis tadi yang berkaitan dengan wudhu adalah harapan kami semoga kita termotivasi untuk mengevaluasi kualitas wudhu kita, karena wudhu, mengambil air wudhu tidak bisa terlepas dari kesempurnaan sholat kita. Makanya kalau dalam pelajaran fikih, ya, kitabus shalah, tapi nanti kira-kira bisa 10, 15, 20 bahkan 50 halaman setelah itu baru dibahas sholat. Yang dibahas pertama tentang bagaimana najis, hadas besar, hadas kecil, bagaimana tata cara berwudu, bertayamum, mashul khauf dan sebagainya. Kenapa? Itu adalah perintah-perintah agama yang tak bisa terlepas, ya, ketika kita ingin mengabdi, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dengan mendengarkan hadis baginda Rasulullah tadi termotivasi kita kembali, ya, kita bayangkan selama ini sudah benar atau tidak wudu kita, ya, baik itu secara mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi bebas, ya, jangan dicampur aduk, ya. Ada ungkapan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, benar. Tapi tak sanggup kita memahami Quran dan Sunnah itu kalau bukan dari penjelasan para ulama-ulama kita, Pak. Tak sanggup kita itu.
Umpamanya hadis cara membasuh muka. Ada umpamanya 15 hadis umpama ini. Ada kalanya Rasulullah membasuh muka seperti ini, ada kalanya seperti ini, seperti ini. Mana mau kita pakai? Dari para ulama fikih, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, tujuan mereka ingin mempermudah kita. Jadi istilahnya Pak, ya, seperti kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, berasnya sudah ditanakkan, ya, sambalnya sudah digorengkan, lauk pauknya sudah dimasakkan, gorengannya sudah ada, ikannya, lauknya sudah ada. Kita tinggal makan, diramu sudah. Kalau seandainya kita dibebankan untuk memahami Al-Quran lagi, memahami hadis-hadis Rasulullah begitu detail, kapan kita mau ibadah? Makanya banyak hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan satu problem hal hukum, maka diramu oleh para fuqaha sehingga dapatlah natijah istinbatul ahkam dari ayat dan hadis Rasulullah, sehingga itulah yang dituangkan dalam kitab-kitab fikih mereka. Maka jangan sampai dikatakan ini haram, mana dalilnya, mana ayat Qur'annya, mana hadis nabinya. Padahal mereka tidak mempelajari bagaimana cara mengambil istinbat keputusan hukum dari ayat-ayat Al-Quran. Demikian juga dengan hadis-hadis baginda Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Jadi kalau kita berwudu dengan mazhab Syafi'i, batalnya dengan Syafi'i juga. Kadang ada begitu kadang Pak, mengakal-akali. Mengakal-akali ini bahaya, sangat berbahaya. Bersentuhan dengan laki-laki, antara laki-laki dengan perempuan, katanya enggak batal. Mana batal wuduku? Itu kan menurut mazhab Hanafi, Maliki enggak batal katanya. Tapi tadi dia berwudu menggunakan mazhab Syafi'i. Ketika membasuh kepala cuma sedikit aja dia. Sedangkan mazhab Maliki kepala itu harus disapu. Ingin menggunakan keringan-ringanan, ini yang tidak boleh. Ya. Comot sini, comot sana, kecuali dalam kondisi darurat. Apalah daruratnya itu? Tak ada pilihan lain. Umroh kita Pak, tawaf, tak terjaga kita tak tergesek dengan yang tidak muhrim. Maka pada saat itu bisalah kita intiqalul madhab lid-darurah. Pada saat itu saja. Jangan pula keenaan. Begitu balik ke Indonesia kembali lagi seperti itu, jangan. Kembalilah ke kondisi asalnya. Demikian Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Kita memperbaiki kualitas wudu kita. Kemudian setelah berwudu kita harapkan kita berdoa seperti tuntunan Rasulullah tadi. Kemudian salat 2 rakaat. Yaitu salat sunnah wudu. Ketika bersatu dengan salat sunnah lainnya boleh digabung, ya. Baik itu salat tahiyatul masjid atau berniat setelah wudu langsung salat sunnah mutlak, itu juga dibolehkan. Yang pasti setidaknya kita harus memilih satu ibadah rahasia yang hanya kita dan Allah yang tahu. Mudah-mudahan dengan kerahasiaan itu muncul keikhlasan dari diri kita, muncul ketenangan ketika mengamalkannya, dan itulah nanti ya yang menjadi salah satu ya modal kita di hadapan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu penghuni surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin kita diskusikan, kami persilahkan dengan segala hormat. Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam.
Katanya banyak orang melakukan sholat, tapi sedikit yang sholatnya secara paripurna katanya. Jadi kalau menurut kita yang sering dengar paripurna ini kan orang-orang kritis kan Pak. Apa katanya kurang paripurna kan itu. Jadi sholat yang paripurna itu macam mana kira-kira Pak? Allah. Katanya banyak apanya? Apa kira-kira contohnya lagi? Banyak orang sholat, tapi kadang-kadang sholatnya jangan tidak. Jadi saya tarik terhadap diri saya termasuk yang baca lupa. Kadang-kadang lagi capek atau misalnya apa, ya memang aja tidak. Sholat bisa, pulang, sholat bisa capek kali. Banyak biasa nantilah. Tapi ada pertarungan juga nanti tiduran terus Tuhan, sehingga sholatlah kita sholat isya. Tapi jujur tadi kita tidak nanti aja. Kadang-kadang kita bersuci, kan disunatkan mendehem kan Pak? Kita tidak mendehem, padahal mendehem itu banyak ada efek. Iya. Kalau kita mendehem, dia terpompa terus keluar apa? Iya. Yang Anjang-anjangan, ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Ada pernyataan yang mengatakan bahwa banyak orang sholat tapi tak ada sholat yang berkualitas gitu Pak ya, yang paripurna. Paripurna ini kayak sidang, jadi sidang paripurna. Paripurna ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika rukun-rukun sholat yang 13 tambah tomakninah tadi Pak ya, kita lakukan, berarti sahlah sholat kita itu. Khusyuk, apakah bagian syariat rukun sholat? Apakah khusyuk itu sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, kanan, kiri? Coba Pak, kira-kira yang namanya khusyuk dalam sholat itu masuk nggak dia ke rukun sholat? Kita lihat, masuk. Karena harus memang kita semata-mata sama Allah ya kan, tidak kemana-mana pikiran kita. Apa kita sholat katanya kalau pikiran lain kemana-mana? Iya betul. Itu dari sisi tasawuf dan akhlaknya betul. Jumhur ulama mengatakan minimal ketika sholat itu khusyuknya kita itu standarnya adalah ketika takbiratul ihram. Kosongkan semua. Allahu Akbar. Itu pun dah cukup lah itu. Tapi kalau kita baca rukun-rukun sholat, tak ada di situ harus khusyuk dari takbir sampai salam, tak ada Pak. Berarti sholat kita masih sholat secara hukum fikih dan syariat. Kalau dibahas dari sisi tasawufnya, sholat itu hati pun ikut sholat, pikiran pun ikut sholat dan sebagainya. Tapi kan makom kita masih syariat. Ketika dikatakan dalam orang awam kita sholat harus khusyuk, apakah definisi khusyuk itu? Khusyuk itu ketenangan. Bukan berarti kita tidak tahu apa yang terjadi di kanan dan kiri kita. Buktinya apa? Kalau ada dua yang hitam dalam hadis Bulughul Maram, ya kita boleh membunuhnya, kalajengking dan ular ketika posisi sholat. Jadi kekhusyuan itu pengalaman spiritual setiap orang beda-beda. Yang kemudian, apalagi tadi Pak, lupa saya. Masalah bertoharoh tadi ya, buang air kecil, ya. Memang kita dianjurkan untuk berdehem 3 kali. Kenapa? Cobalah kita praktekkan Pak. Kita berdehem akan kontak itu kemari. Apalagi posisi jongkok. Mohon maafnya, ada satu perbuatan yang patut kita contoh dari kalbun, paham Pak? Kalbun, anjing. Coba tengok anjing kalau dia lagi buang air kecil, kencing.
diangkatnya satu kakinya. Berarti kita pun jongkoknya itu kita miringkan satu kaki kita. Agar dia ibaratnya kalau ini tiris dia, Pak. Kalau umpamanya kita katakan kantong kemih tempat air seni itu begini. Kalau kita jongkok kan tetap ya. Tapi kalau kita miringkan satu kaki kita, tumpah. Nah, begitulah logikanya. Jadi memang kata Rasul, ya, bahkan Rasulullah pernah melihat perkuburan. Ya, ternyata ada dua di situ yang sedang disiksa. Salah satunya adalah karena melalaikan bersuci tadi. Kencing dia tak dibersihkannya bagus-bagus. Makanya mungkin kalau kita kencing berdiri, Pak, tak sempurna itu. Pasti ada yang netes. Bukan harus dia penyakit apa tidak. Yang muda pun kalau sudah kencing berdiri tak sempurna itu keluarnya air seni semua, enggak sempurna. Makanya pernah saya sampaikan di sini, ada kawan saya kemana-mana dia bawa tas kecil, asalkan mau sholat ganti CD, gitu. Ganti celana dalam, karena nggak yakin dia kesucian celana dalamnya tadi itu. Nah, kehati-hatian orang beda-beda. Jadi memang al khusyu laisa min ruknis shalah, tapi dari sisi tasawufnya ya itu adalah dari adab-adab etika yang harus kita lakukan. Ulama fikih sepakat ya, jumhur ulama minimal kita hadirkan kekhusyuan itu ketika takbiratul ihram. Allah, takbiratul ihram itu kan takbir yang mengharamkan kita melakukan aktivitas apapun kecuali pergerakan dan aktivitas yang berhubungan dengan sholat. Makanya namakan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan kita melakukan apapun. Itu pun kecuali dalam posisi darurat. Kalau ada tadi kalajengking yang dapat membahayakan kita boleh berpindah, boleh membunuhnya dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu ya, minimal ketika sholat kita berusaha untuk khusyuk. Walaupun dalam sebuah kisah disebutkan Ali bin Abi Thalib pernah tertancap panah di kakinya, mau dicabut, meronta-ronta Ali bin Abi Thalib. Ketika dia sholat sunnah, disitulah dicabut, tak terasa. Jadi memang kekhusyuan ini sebenarnya tak bisa kita bahasakan. Tak bisa kita bahasakan. Pengalaman spiritual dan kita ikuti minimal kata Imam Ghazali, kita paham dan mengerti apa yang kita baca, itu akan menambah sedikit kekhusyuan kita. Apalagi kemudian tutup mata nggak boleh sholat. Kalau kita picing mata gini Pak, lebih panjang angan-angan yang terlintas di pikiran daripada kita buka mata. Coba kita buka mata, yang kita tengok cuma lampu. Coba tutup. Semua nampak. Kamar mandi di rumah, dapur, garasi, ada mobil, ada kereta. Kunci kereta di mana tadi ya? Nampak semua Pak. Makanya dimakruhkan sholat tutup mata. Harus menghadap ke depan ataupun menghadap ke sajadah, fokus konsentrasi. Makanya sholat ada tingkat-tingkatannya. Kalau kita katakan bahwa masih sedikit sholat orang yang paripurna, itu betul dari sisi kepahaman kita dari sholat itu, karena goal akhir dari sholat itu adalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita sholat tapi belum tercegah dari perbuatan keji dan mungkarnya, jangan salahkan sholatnya,
salahkanlah dan atau perbaikilah kualitas salat kita. Gitu dia Pak. Jadi umpamanya bapak beli HP, kereta lah kita bikin HP pula kan, beli kereta. Kata dari showroom, ini Pak, kereta ini Pak tiap bulan harus ganti oli, katanya. Udah 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan tak diganti bapak tuh olinya. Begitu di lampu merah tengah jalan mati, padam mesin. Begitu dibawa ke bengkel harus boring, jutaan ongkosnya Pak. Apakah kita menyalahkan pabrik? Kan kita yang salah. Kalau kita ikuti aturannya, tiap bulan atau sebulan setengah sekali kita ganti olinya, tak akan boring itu. Jadi jangan salahkan solatnya, jangan salahkan ayat Al-Quran firman Allah, tapi salahkanlah kita bagaimana melakukan ibadah itu. Ada juga ibadah tadi kata Bapak itu asal-asal aja, Isya udah capek gitu kan. Memang ada seperti itu. Al-iman yazidi wa yanqus, iman kadang bertambah kadang berkurang, itu manusiawi. Manusiawi itu. Manusiawi, iman kadang bertambah kadang berkurang. Tapi para sahabat insyaallah iman mereka bertambah terus. Karena selalu mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan tanpa memperhitungkan plus minusnya buat mereka atau apa manfaatnya. Yang penting ikut sunnah Rasul. Udah. Semoga bermanfaat Pak. Oke silakan Pak. Waalaikumsalam. Kenapa? Ketika sujud. Sujud tahiyat akhir, duduk ya, duduk maka kaki kanan, jari-jari kanan itu harus ditekukkan. Jadi, iya, jari-jarinya harus semaksimal mungkin ya dipaksakan untuk menghadap kiblat. Jadi kalau dia, berarti putihnya gini Pak ya, kita bayangkan ini kaki, maka kaki kanan itu harus ditekukkan dia. Kalau sanggup. Kalau emang tak, masuk rukun. Sujudnya itu ya Pak rukun. Tapi kan sujud itu hukumnya mengginikan itu masuk kepada sunnah saya rasa. Tapi kata Rasul kan ruku sujud itu harus ada 7 ya. Muka, lutut, tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kaki. Cumannya ya sunnahnya itu memang harus kita tekukkan. Kenapa? Agar dia seluruh anggota badan kita menghadap kiblat. Itunya dia. Tapi kalau sudah ada pula penyakit Bapak itu rematik, asam urat, kalau ditekukkannya nanti bisalah naik betisnya. Itu ada keringanan-keringanan. Jadi sallu kama ra'aitumuni usolli kata Rasul. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu sesempurna-sempurnanya salat ketika kita dalam posisi sehat. Kalau sudah posisi sakit Pak, tak semua orang bisa menekukkan jari-jari itu Pak, enggak semua. Saya pun kadang cuma 2 jari, jari jempol dan jari ini, ataupun 3 kadang. Kalau lebih sakit kadang enggak bisa naik betis, begitu. Kita kondisikanlah apalagi sudah umur 50 dan 60. Rasulullah dulu Pak, ternyata Rasulullah SAW ketika usia 50 tahun ke atas itu ada perubahan pergerakan sholat. Saya praktekkan ya Pak. Jadi di masa muda Rasulullah ketika bangkit dari sujud, kita biasanya langsung naik. Yang langsung naik.
ketika Rasulullah berusia 50 tahun ke atas, bangkit dari sujud untuk rakaat kedua, Rasulullah duduk istirahat dulu, baru naik. Makanya ketika sholat berjamaah, Bapak tengok bervariasi orang sholat. Sebagian ulama mengatakan semakin banyak geraknya, semakin banyak pahalanya. Jadi ketika kita dari sujud langsung naik, itu juga dipraktekkan Rasul. Dari sujud duduk istirahat dulu namanya, baru naik, itu juga dipraktekkan Rasulullah. Mau yang mana? Tak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Sesanggup kita seperti apa. Jadi kalau kita paksakan tadi, wajib ditekukkan jari-jari kaki. Tak sanggup waktu, masuk jadi rukun, batal sholat waktu. Siapa yang tanggung jawab itu, Pak? Saya enggak tanggung jawab saya itu. Rukun harus jelas, syarat harus jelas, hal-hal yang disunnahkan Rasulullah harus jelas. Yang penting sujud. Sujud itu seperti apa? Duduk itu seperti apa? Duduk terakhir sudah jelaskan. Kita naik kaki tadi masuk kemari. Masalah jari sebaiknya ditekukkan. Ya, ditekukkan begini. Baik 1, 2, 3. Atau kalau tak bisa lagi, ada yang kaku kakinya, Pak. Udah kayak kaki robot, nggak lentur, dipaksakan bisa melompat dia itu, Pak. Atau pernah kita duduk lama gitu, begitu naik, aduh, naik betis, selalu kita lakukan itu. Apalagi ya olahraga tanpa pemanasan, istirahat dia, pasti naik betis itu. Atau kecapean kerja tenaga, tidur. Sekarang saya pernah gitu, Pak, tengah malam terasa dia jalan gitu, tangkap, turunkan lagi. Kalau enggak tahu dia naiknya, turunnya enggak tahu dia. Gitu. Jadi memang kembali kepada diri kita, ya, kita laksanakan perintah Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Tapi jangan pula dianggap remeh. Tapi kalau hal-hal yang dilarang harus maksimal mungkin kita tinggalkan. Karena bertakwa ini bervariasi dan berbeda-beda orang. Makanya laitas syababu ya'udu yauman. Penyesalan-penyesalan ulama-ulama dahulu, ya para sahabat, karena tidak sanggup lagi mereka beribadah sempurna, sehingga timbullah ungkapan laitas syababu ya'udu yauman. Ya Allah, seandainya masa mudaku kembali sehari saja. Tak ada lagi bisa kita sempurna. Yang muda pun kadang tak bisa sholat sempurna. Ya, karena penyakit sekarang bukan hanya yang tua, yang muda pun kena. Kenapa? Dari kecilnya sudah makan yang banyak yang tidak sehat lagi, sehingga keropos tulang dan sebagainya. Oleh sebab itu, ya, ketika rukun sudah dilakukan, maka sholat nasah, menekukkan kaki, jari-jari kaki tadi, ya, itu saya rasa bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lakukan, kita kerjakan, kita amalkan, baik, ahsan. Namun kalau tidak sanggup, ya, mungkin ditidurkannya begini, tidak akan pala membatalkan sholatnya. Tapi sebaiknya ditekukkan, diberdirikan. Masih sanggup Bapak mendirikannya? Bapak masih sanggup? Mengapakan jari kaki tangan sanggup, ya? Alhamdulillah sehat Bapak. Kalau dia tidak tahu boleh. Tapi sebaiknya, ya, sebaiknya sekarang kita sudah tahu ahsannya di mana, bagusnya diberdirikan dan ditekukkan menghadap kiblat. Karena salah satu manfaatnya itu dalam kitab Fiqhul Islam Adillatu Wahab Az-Zuhaili mengatakan agar organ tubuh kita ini menghadap kiblat semuanya, Pak. Tapi kok dibeginikan dia kan, maka menghadap
ke sana lah dia. Jari kita itu. Tapi kalau kita tekukkan begini, kalau ke sana kiblat, kan menghadap kiblat dia. Sama seperti kita tahiyat. Tangan. Ada tangannya lewat lutut. Gini-gini kan. Secara etika, jangan pernah melewati lutut. Seperti itu. Sama seperti takbir dan sebagainya, berbagai macam cara ya yang dia praktekkan. Yang pasti kita duduk dan sujudnya beserta berdiri, ruku', i'tidal dan sebagainya mengikuti sebagaimana dipraktekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya. Namun kalau kita tidak sanggup sempurna, maka amalkanlah semampu kita. Ruku' itu harus lurus. Tak sanggup lagi waktu lurus ruku'. Jangan pula gara-gara kita marahi. Tak sah solat uak. Tak sempurna ruku'nya. Sakit hati waktu pak. Seharusnya jamaah kita dapat 5 sab. Besok tinggal 2 sab setengah. Kena lagi tak sah solat uak. Ketika tadi ku tengok tahiyat akhir. Jari-jarinya enggak ditekukkan. Merajuk waktu. Akhirnya buatlah nanti bandingan dari Masjid Istiadah, dibikin lagi satu lagi Masjid Istiadah B. Rusak kita pak nanti. Kita jagalah kebersamaan kita ini, itu lebih baik daripada memperkarakan hal-hal kecil. Yang kecil kita perbesar, ya, yang besar kadang tak open kita. Nah, gitu. Banyak lagi hal-hal lain yang harus kita perbaiki dalam hidup ini. Memang yang namanya bermasyarakat ini beginilah. Banyak kepala, banyak pikiran. Ahsannya memang harus ditekukkan. Tapi kalau tak sanggup pula dia, tengok pun dia kadang ada rematik-rematiknya. Gara-gara itu pula jadi imam lah dia. Setelah solat kita bilang tak sah solat kita karena imam tadi tak menekukkan jari ketika tahiyat. Waduh. Dilaporkan pula ke MUI Sunggal ya kan. Makin panjang cerita kita pak. Sampai ke MUI Sunggal dibahas. Ternyata ada rupanya pak rukun sholatnya seperti itu. Enggak. Tapi sunnah-sunnah itu sebaiknya kita amalkan yang mampu kita amalkan. Kalau tak sanggup kita mengamalkannya karena pertimbangan kesehatan dan sebagainya, boleh. Itu dia pak. Kalau bapak masih sanggup menekukkan jari-jari kaki, alhamdulillah, berarti kesehatan bapak masih prima. Nah gitu dia. Kadang yang muda-muda ini pak, duduk bentar aja pun udah kebas. Bapak katanya masih semangat, dari tadi masih steady, bersila dari tadi. Berarti masih mantap lah gitu. Semoga kita istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, apa yang kita sanggup mengamalkannya, kita amalkan. Yang belum sanggup, ya semaksimal mungkin kita lakukan. Kalau memang tak bisa lagi kita lakukan, maka kita cari ibadah-ibadah sunnah lainnya yang mampu kita lakukan. Jangan dipaksakan yang tak mampu kita. Bahaya itu nanti. Demikian Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan lagi, kami persilakan dengan segala hormat. Jika ada mungkin kesibukan Bapak Ibu di luar, boleh. Ya. Salat sunnah mutlak bebas kapan saja. Kecuali memang salat sunnah mutlak bebas dilakukan kapan saja. Bahkan sebagai ulama mengatakan boleh dilakukan walaupun di waktu-waktu salat yang dilarang. Jadi setelah salat asar Pak, kan tak ada ba'diyah asar. Ada Pak ba'diyah asar? Tak ada kan? Tapi setelah sholat asar wudhu Bapak, wudhu lagi. Bapak sholat mutlak boleh. Tapi secara etika janganlah pula Bapak nanti setelah sholat asar berjamaah di Masjid Istiadah ini, sholat mutlak Bapak setelah sholat asar dipikir orang ba'diyah. Bid'ah Bapak katanya. Menjaga etika itulah kadang. Hidup kita ini Pak bukan selamanya benar atau salahnya yang harus kita lihat, tapi etikanya juga harus diperhatikan. Pulang Bapak ke rumah, mau sholat
Sampai di rumah sholat sunnah mutlak dan Allahu Akbar. Boleh. Setelah sholat asar. Tapi jangan pula sholat asar kita jamaah di Masjid Istiadah. Setelah itu salam, berdoa, semua zikir, berdoa ke samping waktu. Sholat 2 rakaat lagi. Padahal udah tengok orang kita berjamaah sama-sama. Orang jadi buruk sangka. Tak semua orang paham sholat sunnah mutlak itu. Bebas kapan saja Pak. Kalau sama sholat sunnah mutlak bebas waktunya, yang penting tempatnya suci dan bersih. Yang pergi kamar mandi sholat mutlak kan nggak mungkin. Nah, gitu. Boleh kapan saja. Yang namanya juga sholat sunnah mutlak. Mutlak itu berarti tidak terikat dengan waktu. Ya, kalau dia sholat rawatib kan muqayyad, qobliyah atau ba'diyah, sholat wajib. Ya, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Nah, gitu. Jadi sholat sunnah mutlak itu kapan saja boleh. Ya, kecuali mungkin di waktu pas tenggelamnya matahari itu, atau di waktu tergelincirnya matahari. Nah, itu mungkin yang harus kita hindari, karena pada saat itu memang hadis Rasulullah juga melarang kita. Sama kayak di kampung-kampung Pak. Kalau kita dari kampung, kalau udah jam 12 siang dilarang kita mandi ke sungai. Awas katanya, setan jin lagi mandi. Memang betul. Bukan setan jin yang mandi. Kalau pada saat itu kita mandi, ya banyak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Demikian, ada lagi Pak? Intinya sholat sunnah mutlak kapanpun Bapak jadikan jadi. Yang penting Bapak sehat, semangat ada, kapan ada keinginan, sholat. Ada lagi Bapak Ibu? Ada Pak? Udah aman? Iya. Kenapa? Ya, masker itu kan dia nyatu ke hidung. Hidung kan bagian dari mulut, bagian dari wajah yang harus nempel ketika sujud. Ya. Dalam kondisi darurat memakai masker itu, ya, ulama-ulama mutaakhirin membolehkannya Pak. Ya, tapi kan tetap hidung kita itu nempel. Makanya ulama ikhtilaf juga, apakah hidung masuk atau tidak, apakah hanya jidat saja masuk hidung. Ada mengatakan hidung juga harus kena dan sebagainya. Jangankan itu Pak, kalau umpamanya rame kali masjid ini, rame, ya, sampai untuk sujud pun tak ada lagi tempat kepala kita untuk sujud, ya, maka pundak jamaah yang di depan kita boleh kita jadikan tempat sujud. Atau mungkin di celah-celah kaki kita sujud boleh. Kalau sudah ramai kali, padat kali, itulah yang terjadi di masa-masa Rasul dulu. Udah padat kali, boleh. Jadi yang beribadah ini, kalau dalam posisi kondisi normal, netral, maka kita harus beribadah sebaik mungkin. Kalau ada hal-hal yang doruri, emergensi, maka kita melaksanakan ibadah itu juga sesuai dengan tuntunan dan kebutuhan. Jadi Rasulullah ketika musafir sholatnya beda, ya. Ketika nanti di peperangan tetap berjamaah, tapi sholatnya beda bentuknya. Habis seperti itu. Jadi kondisional, dan hal itu juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ada lagi Pak? Saya memang suka kalau diskusi ini lebih duduk dia. Kenapa? Kalau diskusi dia, insya Allah yang bertanya konsentrasi. Nah, gitu. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah, semoga apa yang kita jelaskan bermanfaat, kualitas wudhu kita semakin baik. Setelah berwudhu kita berdoa, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu dalam sholatnya menghadirkan hati dan ketenangan, maka pada saat itu kita akan dicatat oleh para malaikat menjadi orang-orang yang
masuk ke dalam surganya Allah. Untuk mengambil keberkahan ini mari kita berdoa, menundukkan kepala kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.